Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gazi Huwaidi dengan nomor induk mahasiswa 200907501008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian skripsi yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah seminar konsentrasi. Judul penelitian skripsi ini adalah pengembangan prototipe aplikasi dengan metode user-centered design pada Yayasan Nurul Huda Bunga Didi. Nah, latar belakang penelitian ini adalah Yayasan Nurul Huda sebagai lembaga pendidikan dihadapkan pada beberapa permasalahan kritis. Di antaranya adalah rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Yayasan Nurul Huda adalah rendahnya kualitas pendidikan yang disediakan. Untuk itu, kami merencanakan pengembangan sebuah prototipe aplikasi manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan memberikan transparansi yang lebih baik. Aplikasi ini akan memungkinkan yayasan untuk melacak dengan rinci penggunaan dana, menghasilkan laporan keuangan yang mudah diakses, dan memberikan informasi transparan kepada stakeholders. Dengan demikian, yayasan dapat memperbaiki sistem akuntabilitasnya dan membangun kepercayaan yang lebih kokoh. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana Yayasan Nurul Huda dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi demi mendukung perkembangan yayasan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah apa saja permasalahan konkret yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang disediakan oleh Yayasan Nurul Huda dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengembangan prototipe aplikasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Yayasan Nurul Huda dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan dana. Kemudian yang keempat, apa saja fitur-fitur inovatif yang dapat diintegrasikan dalam prototipe aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan relevansi pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Nurul Huda. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana memastikan keberhasilan implementasi prototipe aplikasi dan sejauh mana keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pengelola yayasan, guru, dan orang tua siswa dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan manajemen organisasi dan kualitas pendidikan di Yayasan Nurul Huda. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi Yayasan Nurul Huda untuk mendukung perkembangan yayasan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan konkret yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Yayasan Nurul Huda dan merancang strategi untuk mengatasi tantangan tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan prototipe aplikasi manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan dana Yayasan Nurul Huda. Kemudian yang keempat, meneliti dan merancang fitur-fitur inovatif dalam prototipe aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan relevansi pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Nurul Huda. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan implementasi prototipe aplikasi dan mengukur dampak keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pengelola yayasan, guru, dan orang tua siswa dalam meningkatkan manajemen organisasi dan kualitas pendidikan di Yayasan Nurul Huda. Kemudian selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan yayasan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang dapat membantu dalam memperoleh dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di yayasan sehingga dapat diambil tindakan konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah menghasilkan prototipe aplikasi manajemen yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi penggunaan dana, membantu yayasan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah menyediakan solusi inovatif berupa fitur-fitur aplikasi pembelajaran yang dapat meningkatkan interaktivitas, daya tarik, dan efektivitas pembelajaran bagi siswa Yayasan Nurul Huda.
Kemudian yang terakhir adalah membuktikan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi aplikasi ini dapat meningkatkan manajemen organisasi dan kualitas pendidikan, memberikan dasar yang kuat untuk strategi pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kerangka konsep. Nah, dalam penelitian ini fokus utama dalam penerapan metode UCD terletak pada langkah-langkah analisis, perancangan, serta evaluasi, di mana terlebih dahulu dilakukan analisis untuk menentukan permasalahan di lapangan, kemudian dilakukan perancangan untuk mengatasi masalah tersebut, dan terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat output yang dihasilkan. Kemudian alur penelitian. Dalam tahap analisis, dua proses UCD diimplementasikan, yakni menganalisis konteks penggunaan aplikasi dan merinci kebutuhan pengguna dan organisasi. Setelah menyelesaikan tahapan analisis, langkah berikutnya adalah perancangan, di mana salah satu proses UCD yang ditetapkan adalah pembuatan rancangan aplikasi dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut selanjutnya dinilai dalam tahap evaluasi, menjadi salah satu tahapan akhir dalam penerapan metode UCD. Selanjutnya, jika rancangan aplikasi telah memenuhi persyaratan dan kebutuhan pengguna setelah dievaluasi, implementasi kemudian dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika belum memenuhi persyaratan atau kebutuhan pengguna, perlu dilakukan iterasi dengan mempertimbangkan proses UCD yang kedua, yaitu merinci kembali kebutuhan pengguna yang diikuti oleh tahap atau proses UCD berikutnya hingga aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Tahapan terakhir setelah diimplementasi adalah membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.